2-3 ribu orang buat tombak dan ujung tombaknya itu dikasih racun. Itu bisa dibayangkan ya. Macannya itu kebingungan setelah menang lalu ditombak diburu bareng-bareng. Nah, tepat di belakang kita di SD Kauman itu adalah tempat kandang macan. Kandang macan untuk apa? Kita punya namanya rampokan macan. Itu semacam gladiator yang di Eropa. Tapi kita melakukannya di alun-alun utara. Jadi semacam dia gladiator itu, tapi yang dipertandingkan itu ada urutannya, tonton. Pertama itu antara kerbau banteng dengan harimau. Lalu yang kedua harimau dengan ribuan orang yang membawa tombak. Dan itu berhenti pada, kalau ilustrasi terakhir yang kita dapat itu 1904, karena beberapa animal entusias kayak gitu memprotes, mengalami kelangkaan. Jadi agak random ya, ambil macannya itu agak random. Jadi kalau ada macan tutul atau simo tutul itu diambil ya ditarungkan. Ada macan atau harimau Sumatera, ambil ditarungkan. Ada harimau apa, tarungkan. Jadi ternyata teman-teman setelah ditelusuri tidak hanya di Solo, itu di Jogja, di beberapa kota lain, di Blitar, di tempat-tempat lain juga dilakukan kayak gitu. Nah, itu juga atas prakarsa keraton juga, karena sebagai ini ya, menaikkan status sosial mereka, karena mereka juga disebut sebagai apa ya, kalau ada tamu ageng pemerintah kolonial datang itu disuguhkan pertandingan kayak gitu. Itu sangat miris sih sebenarnya. Dan tombaknya itu dipegang sama 3.000, kalau nggak salah ini sekitar 2-3 ribu orang berada di sekeliling alun-alun utara ini, dan kandangnya itu dibuka sama abdi dalam gandek, dipakai tombak, dipukul 3-5 kali kandangnya itu sampai harimaunya keluar. Harimaunya bahkan sampai nggak mau keluar, dan di kiri kanannya ada semak belukar yang dibakar, jadi hawanya panas gitu loh. Tambah harimaunya bingung juga, pertama ditanggalkan itu pasti kebanyakan menang harimaunya. Setelah tinggal harimau aja 2-3 ribu orang buat tombak, dan ujung tombaknya itu dikasih racun. Itu bisa dibayangkan ya. Macannya itu kebingungan setelah menang lalu ditombak diburu bareng-bareng. Jadi sampai disorot media Australia juga awal abad 20 itu, ketika macannya gini ditombak, banyak orang pas di perutnya. Jadi secara simbol juga itu bentuk perlawanan terhadap pemerintah kolonial Belanda. Tapi mereka nggak tahu, mereka ikut menikmati nonton. Tapi mereka sebenarnya dihancurkan secara kebudayaan. Ini catatannya dari Babat Solo ya. Kyai Tumenggung Wiraguna dumugi alun-alun Pengkeran. Pengkeran itu belakang. Lajeng nyengkal Masjid Agung Beteng dalah sedaya griyanipun umpeni. Nah, yang dimaksud Tumenggung Wiraguna itu Pengkeran itu di sini ternyata. Jadi karena dalam Prabu Suyoso itu menghadap ke selatan, bisa jadi tahu Rapiak benar ditaruh situ. Ini di Babat Solo ya, saya nggak ngutip di tempat lain. Bahasa Indonesia, Kyai Tumenggung Wiraguna setelah sampai di alun-alun belakang, lalu mengukur masjid besar, benteng, serta rumah company. Jadi kan karena di situ residen juga ada benteng dan masjid di situ. Nah ini yang masih debatable, karena dalam Prabu Suyoso itu memang menghadapnya ke selatan, tapi orang-orang taunya hadapnya ke utara. Nah itu yang masih debatable. Sajane keratonnya madhep nanti, karena di keraton itu semakin pusat semakin suci tadi, semakin inti semakin suci. Dari utara ke tengah, selatan ke tengah.
Dan konsep itulah yang dinamakan Manunggaling Kawula Gusti. Dan tadi adalah alun-alun utara sampai ke selatan tuh Sangkan Paraningrum mati. Jadi kita hidup lahir sampai mati itu ada tujuannya. Saya tebih saking telek, saya kathah gondoning donya kantang langgeng. Kabubel swasana rong werna, suksma telek langgeng ayom-ayom tentrem, mung heneng hening pungkasaning gendong wangsul yang mulanira suwung kang ngandhutana kang murba masesa sadaya dumadi. Terjemahannya semakin berada jauh di luar pusat, semakin banyak godaan duniawi yang berubah-ubah dan dikuasai oleh dua unsur yang berlawanan, hitam putih itu. Semakin memusat, semakin langgeng, tenang, tentram, tiada berubah. Akhirnya diam, kosong, tetapi ada isi. Dia sesungguhnya yang menggerakkan semuanya. Dia itu Tuhan. Jadi kita kan dari keramaian gitu. Kita lahir nggak nangis ditabok, biar nangis gitu, sampai kita diam benar-benar sendiri di tempat kita berasal lagi ke tanah. Kita sudah berada di tengah-tengah alun-alun utara tadi. Nah, Toho PP dilakukan di sini dan menghadap ke pagelaran. Toho PP tadi loh yang bentuk protes tadi. Dan alun-alun tadi sebagai simbol duniawi. Kita tadi lahir dari Glagak ke sini itu duniawinya. Kita maksudnya dunianya kita gitu. Nah, dunia pasti terbelah menjadi dua bagian gitu, yang baik dan yang buruk. Nah, tempat inilah dari Ringin Jaya Dewandaru dan Jayandaru ini membelah kita menjadi dua pilihan dan kehidupan ya kayak gini. Yang kanan itu bersifat ke religi atau ke akhirati kayak gitu, disimbolkan dengan masjid. Lalu di sisi kiri itu kehidupan kita duniawi banget gitu, disimbolkan dengan pasar-pasar. Jadi filosofinya tempat inilah tempat kehidupan kita sebenarnya. Nah, ada dua jalan yang bisa kita pilih. Wah, ke akhirat, maksudnya hal yang menuju ke religi gitu, atau hal yang menuju ke sosial atau pasar dan duniawi. Filosofinya kayak gitu. Dan ini tidak dimiliki oleh kadipaten. Contoh di Solo tidak dimiliki oleh Mangkunegaran. Di Jogja tidak dimiliki oleh Pakualaman. Karena kadipaten tingkatnya berada di bawah Kasunanan maupun Kasultanan. Dan syaratnya memang tidak boleh memiliki alun-alun pertama. Kedua, tidak boleh memiliki waringin kembar. Ketiga, tidak boleh memiliki dampar kencono atau singgasana. Makanya kursi yang dipakai Gus Dur itu kan biasa kemarin waktu, kalau dibandingkan keraton sini ya, waktu pelantikan Gus Dur yang Mangkunegara sebelum mulai terkesan biasa. Meskipun itu juga ada nuansa Perancisnya. Tidak ada tutupan apa-apa di atas kepala kita. Itu menandakan kehidupan kita mau panas terik tadi ya, panas terik, hujan, badai atau dan sebagainya harus kita lalui. Dan tidak ada yang bisa nutupi itu selain kita lakukan sendiri gitu tuh. Filosofi hidupnya kayak gitu. Nah, nanti ke belakang makin ke inti makin suci kayak gitu. Kebangunan inti keraton. Nah, makin ke belakang lagi itu makin kita menghadap sang kalih kayak gitu. Disitulah tempat ini ya. Kita balik lagi gitu. Mana ke Purwogading kan dari kata Sang Gading, menggantungkan kepada Tuhan. Jadi itulah tempat kita pulang kayak gitu. Makanya tiap raja mangkat itu pasti lewat belakang dan mengarah ke timur kiri. Jadi tidak diperbolehkan ketika ada tamu atau raja datang lewat belakang, itu tidak boleh. Kalau orang Jawa bilangnya korailong, harus lewat depan sini. Jadi Supetoram, Kori, Brajanolo, Kawanungan dan masuk. Tidak diperbolehkan dari belakang alun-alun selatan, Pangati, Magelangan gitu.